Shalom dan selamat pagi bagi kita semua keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron Harapan Indah Harapan Elok Sagara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parongin, Layambat. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi kita. Dia buktikan dia baik karena dia sudah tolong kita sepanjang malam dalam istirahat hidup kita hingga pada pagi hari ini. Kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana biasanya setiap pagi kita membaca satu pasal ayat firman Tuhan, saat ini juga kita akan membacakannya sebelum kita melaksanakan seluruh tugas kita. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kepadamu di saat pagi hari ini kami datang mengucap syukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami melakukan aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami akan terlebih dahulu membaca bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang senantiasa baca dan dengarkan boleh senantiasa terus menjadi kekuatan dan penopang kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Efesus pasal yang kedua dengan satu perikop, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kamu, tetapi pemberian Allah. itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Baik, puji Tuhan, jemaat terkasih, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita dan kita berjalan berdasarkan firman itu. Saya percaya ketika kita berjalan direndaskan dengan firman, kita akan melihat terang Tuhan dan berkat-berkat Tuhan lewat firman itu akan terjadi bagi kita sekaliannya. Oleh karena itu, doa dan harapan saya biarlah kita semua bertumbuh kembang dalam pengertian pemahaman akan kebenaran firman, dan sehingga firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Jemaat terkasih, saya sebagai gembala secara khusus Bapak Ibu yang saat ini sedang menghadapi cuaca yang saat ini kurang bersahabat, ada hujan, ada banjir, tentunya mungkin rumah Bapak Ibu sedang tergenang ataupun mungkin jalan-jalan sedang tergenang. Doa saya kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, memberikan kekuatan buat Bapak dan Ibu sekalian, baik yang ada di Jabodetabek atau ada di Makassar, ada di Pekanbaru, di Medan, di Parungin, Layambat. Jikalau saudara mungkin mengalami banjir, mengalami hujan, mengalami kendala karena banjir ini, biar kiranya Tuhan yang terus menolong, memberkati Bapak dan Ibu sekalian, dan rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi itu yang menyertai Bapak dan Ibu saudara. Mungkin kami terbatas adanya untuk mengunjungi Bapak Ibu saudara, tapi saya percaya Yesus tidak pernah terbatas. Namun dari tempat ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada kesulitan apa, jangan sungkan, mari hubungi gereja supaya gereja cepat untuk melakukan tindakan apa yang perlu buat kita sekaliannya. Jadi jangan sampai kita berdiam diri. Kita masih punya cara, yaitu gereja menjadi sarana untuk kita bersama-sama mengatasi setiap persoalan pergumulan beban kita dalam menghadapi situasi apapun di depan. Itulah tandanya bahwa kita satu keluarga, yaitu keluarga Kristus. Itulah yang akan menyatukan kita. Oleh karena itu, saya terus berdoa buat Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menopang kita sekaliannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.